Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil amma ba'du. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وأمدنا بأسراره وبكم في الدارين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita melanjutkan ngaji kitab Ilmul Mantiq karya Muhammad Nur Al-Ibrahimi. Sekarang kita sudah sampai pada pembahasan mengenai qadhiyah syartiyah. Sebelumnya sudah kita jelaskan bahwasanya qadhiyah itu adalah qaulun mufidun yahtamilus sidqa wal kadhiba lidzatihi, yaitu perkataan yang memiliki faedah yang sempurna yang bisa saja salah dan benar. Kemudian qadhiyah ini dibagi dua, yaitu ada qadhiyah hamliyah dan ada qadhiyah syartiyah. Mengenai qadhiyah hamliyah sudah dijelaskan panjang lebar sebelumnya. Sekarang kita sudah memasuki pembahasan mengenai qadhiyah syartiyah. Ta'rifuha, definisi qadhiyah syartiyah. Al-qadhiyatu syartiyatu, adapun qadhiyah syartiyah, iya adapun qadhiyah syartiyah, ma adalah sesuatu hukima yang dihukumi fiha di dalam ma, binisbati qadhiyatin, apa dengan mengaitkan satu qadhiyah ila qadhiyatin ukhra, pada qadhiyah yang lain. Ini letak perbedaan antara qadhiyah hamliyah dan qadhiyah syartiyah. Di dalam qadhiyah hamliyah, penghukuman itu terjadi dengan mengaitkan satu lafadz mufrad kepada lafadz mufrad yang lain. Misalnya Zaidun alimun, yaitu lafadz alim dikaitkan atau diberlakukan pada Zaid. Zaid ini lafadz mufrad, sementara alim juga lafadz mufrad. Nah, ini qadhiyah hamliyah. Nah, di dalam qadhiyah syartiyah, maka penghukuman itu terjadi dengan mengaitkan satu qadhiyah kepada qadhiyah yang lain. Ma'aktironi kulli wahidatin, beserta membarengkan ya, atau menggabungkan kulli wahidatin, masing-masing satu, setiap masing-masing satu minhuma, dari qadhiyata ini, dua qadhiyah. Nah, yaitu qadhiyah ila qadhiyatin ukhra, ini dua qadhiyah, biadatin, dengan adat. Adat ini adalah adatus syarat wa jawabu syarat, ya. Tukhrijuha, yang mengeluarkan apa adat, ha terhadap qadhiyah, an kauniha, dari adanya qadhiyah, mustaqillatan, ialah berdiri sendiri, wa turbituha, dan mengaitkan atau menghubungkan apa adat, ha terhadap qadhiyah, bil ukhra, dengan qadhiyah yang lain. Fataj'aluhuma, maka menjadikan apa adat, ma terhadap qadhiyataini, dua qadhiyah, qadhiyatan wahidatan, akan satu qadhiyah. Qadhiyatan wahidatan, akan satu qadhiyah. Yang dimaksud dengan qadhiyah syartiyah adalah penghukuman yang terjadi dengan mengaitkan satu qadhiyah kepada qadhiyah yang lain dengan cara, ya, dengan cara dengan cara memberikan adat syarat. Nah, atau dengan perantara adat syarat dan jawab syarat. Fungsi dari adat syarat ini, fungsi dari adat syarat ini dan jawab syarat ialah dua qadhiyah itu tidak bisa berdiri sendiri, melainkan adat syarat dan jawab syarat itu menjadikan dua qadhiyah itu menjadi satu qadhiyah, menjadi satu qadhiyah. Sehingga jika satu qadhiyah dan qadhiyah yang satunya berdiri sendiri, itu tidak memberikan faedah yang sempurna. Dua qadhiyah tersebut bisa memberikan faedah yang sempurna apabila dijadikan satu qadhiyah.
apabila dijadikan satu qadhiyah dengan perantara huruf syarat atau adadus syarti wa jawabus syarat. Ini nanti akan jelas dengan contoh ya. Nahu contohnya idza kanal hadidu yusakhanu fa innahu yatamaddadu bil hararati. Idza kanal hadidu apabila ada al hadidu apa besi yusakhanu ialah dipanaskan apa al hadid fa innahu maka sesungguhnya al hadid yatamaddadu ialah muai apa al hadid bil hararati dengan suhu panas bil hararati dengan suhu panas. Fahadhil qadhiyatu maka qadhiyah ini yaitu idza kana al-hadidu yusakhkhanu fa innahu yatamaddadu bil hararah murakkabatun ialah tersusun min qadhiyataini dari dua qadhiyah hamliyataini yang hamliyah dua qadhiyah hamliyah huma adapun qadhiyataini hamliyataini ialah kanal hadidu yusakhkhon pertama ini qadhiyah pertama yaitu kanal hadidu yusakhkhon dan kode yang kedua wa yatamaddadu bil hararah. Nah, ini kanal hadidu yusakhkhon adalah kode pertama, sementara yatamaddadu bil hararah ialah kode yang kedua. Wa qad iqtaranatil ula dan sungguh berbarengan al ula apa kode yang pertama bi adati syarti dengan adat syarat. Wahia adapun adat syarat idza adalah idza. Nah, ini kanal hadidu yusakhkhon kemudian ditambah dengan idza ya, sebagai adadus syarat. Wasaniyatu bil fa'i dan qadhiyah yang kedua berbarengan dengan fa. Fa ini sebagai jawab syarat. Fa innahu fa innahu ini adalah jawab syarat. Fasorat maka menjadi kulun apa masing-masing min huma dari keduanya qadhiyataini hamliyataini la tufidu ialah tidak memberikan faidah apa kulun faidatan tamatan dengan faidah yang sempurna bidunil ukhra tanpa yang lain ya tanpa qadhiyah yang lain sehingga dengan demikian dua qadhiyah itu tidak bisa memberikan faedah yang sempurna kecuali digabungkan dengan qadhiyah yang lain. Artinya jika masing-masing berdiri diri sendiri setelah ada tuh syarat dan jawab syarat itu tidak memberikan faedah yang sempurna. Misalnya hanya mengatakan idza kanal hadidu yusakhon apabila besi dipanaskan apa? Tidak dimengerti, tidak sempurna memberikan faedahnya tidak sempurna. Dia baru sempurna ketika digabungkan dengan qadhiyah selanjutnya. Fa innahu yusakhkhanu bil harar. Ketika digabungkan dengan fa innahu yatamaddadu bil hararah, maka baru memberikan faedah yang sempurna. Watakawanat dan terbentuk min huma dari qadhiyataini hamliyataini qadhiyatun wahidatun apa satu qadhiyah sehingga ketika digabungkan dua qadhiyah ini digabungkan maka ini menjadi satu qadhiyah dianggap satu qadhiyah yaitu dinamakan qadhiyah syartiyah afadat yang memberikan faidah apa qadhiyah wahidah nisbatan akan keterkaitan, keterhubungan bainahuma di antara dua qadhiyataini hamliyataini. Wahia dan adapun nisbah ta'liqu qu'istaniyati ialah menggantungkan terjadinya qadhiyah yang kedua ala wuqu'il ula atas terjadinya qadhiyah yang pertama. Wan nisbatu adapun keterkaitan atau keterhubungan bainal qadhiyataini di antara dua qadhiyah nisbatu tasahubin adalah nisbah atau keterhubungan bersamaan tasahub ini bersamaan wa talazumin dan talazum keterkaitan yang tak terpisah. Selanjutnya ini contoh yang pertama ya. Contoh yang pertama ini idza kana al-hadidu yusakhkhanu
fa innahu yatamaddadu bil hararah ini merupakan satu qadhiyah. Satu qadhiyah disebut dengan qadhiyah syartiyah. Contoh ini memberikan satu faidah, satu nisbah. Namanya nisbah tasahub wa talazum. Nisbah tasahub dan talazum ini artinya terjadinya qadhiyah yang pertama itu tergantung dengan terjadinya qadhiyah yang terjadinya terjadinya qadhiyah yang kedua. Maaf ya, salah. Terjadinya qadhiyah yang kedua tergantung pada terjadinya qadhiyah yang pertama. Nah, qadhiyah yang pertama itu adalah idza kana hadidu sakhan. Qadhiyah yang kedua fa innahu yatamaddadu bil hararah. Fa innahu yatamaddadu bil hararah ini terjadi ya. Terjadi apabila qadhiyah pertama terjadi. Apabila qadhiyah pertama terjadi. Artinya memuainya besi itu disebabkan suhu panas itu terjadi ketika dia dipanaskan. Ketika dia dipanaskan. Apabila tidak dipanaskan, maka besi itu tidak memuai. Misalnya contoh yang lain, misalnya jika Zaid lulus, maka dia akan dibelikan mobil. Qadhiyah pertama adalah jika Zaid lulus. Qadhiyah yang kedua adalah ya, qadhiyah yang kedua adalah dia akan dibelikan mobil. Qadhiyah yang kedua ini terjadi bisa menjadi kenyataan, bisa terwujud, yaitu dia akan dibelikan mobil, Zaid akan dibelikan mobil tergantung kelulusan Zaid. Tergantung kelulusan Zaid. Ini namanya ta'liqu ya, menggantungkan terjadinya qadhiyah yang kedua atas terjadinya qadhiyah yang pertama. Ini yang disebut dengan nisbah ya. Nisbah. Selanjutnya contoh yang kedua, wa nahu imma ayyakuna al-kainu hayyan wa imma ayyakuna jamadan. Ada kalanya ayyakuna ada al-kain apa sesuatu yang ada, hayyan ialah hidup, wa imma ayyakuna jamadan dan ada kalanya ayyakuna ada apa al-kain, jamadan adalah benda mati. Nah, adalah benda mati. Fahadhil qadhiyatu maka qadhiyah ini aidan juga murakkabatun ialah tersusun min qadhiyataini dari dua qadhiyah hamliyataini yang hamliyah, artinya tersusun dari qadhiyah hamliyah, yaitu pertama yakunul kainu hayyan dan yang kedua yakunul kainu jamadan. Yakunu jamadan. Wa qadiktaronat dan sungguh berbarengan kulun apa masing-masing minhuma dari qadhiyatain hamliyataini bi imma dengan imma. Qadhiyah pertama didahului dengan imma, qadhiyah yang kedua juga didahului dengan imma. Fasarata maka menjadi apa qadhiyataini hamliyataini qadhiyatan wahidatan adalah qadhiyah yang satu, sehingga dengan adanya imma ini dua qadhiyah tersebut yang awalnya qadhiyah hamliyah, dua qadhiyah hamliyah sehingga menjadi satu qadhiyah disebut dengan qadhiyah syartiyah. Afadat yang berikan faidah apa qadhiyah wahidah istihalatal jam'i akan mustahilnya terhimpun bainahuma di antara dua qadhiyataini fan nisbatu maka keterkaitan keterhubungan bainal qadhiyataini di antara dua qadhiyah nisbatu tabayunin ialah nisbah tabayun atau keterhubungan perbedaan tabayun ini perbedaan wa inadin dan pertentangan. Contoh yang kedua adalah imma ayyakunal kainu hayyan wa imma ayyakuna jamadan. Ini disebut dengan qadhiyah syartiyah. Qadhiyah ini awalnya adalah dua qadhiyah hamliyah, yaitu yakunul kainu hayyan wa yakunul kainu jamadan. Kemudian didahului dengan imma. Dengan imma. Masing-masing qadhiyah pertama didahului dengan imma. Qadhiyah yang kedua didahului dengan imma. Sehingga
Dua yang awalnya dua qadhiyah hamliyah menjadi satu qadhiyah disebut dengan qadhiyah syartiyah. Qadhiyah ini ya, qadhiyah ini memberikan faidah ya, memberikan faidah nisbah ya. Memiliki nisbah tabayun wa inat. Nisbahnya adalah tabayun wa inat. Artinya saling bertentangan, saling bertentangan satu sama lain. Apabila apabila qadhiyah yang pertama yang terjadi, yang terwujud, maka qadhiyah yang kedua tidak terwujud, tidak terwujud. Ini namanya nisbat tabayun wa inat, pertentangan. Sebaliknya, apabila qadhiyah yang kedua yang terwujud, maka qadhiyah pertama tidak terwujud. Nah, ini tidak terwujud. Nanti lebih jelasnya akan dijelaskan lebih detail di pembagian qadhiyah syartiyah. Nih, aksamuha, bagian-bagian qadhiyah syartiyah. Wabin nadri, dan dengan melihat ilal mitalainil mutaqaddimaini, pada dua contoh al mutaqaddimaini yang lalu ya, naro, maka melihat kita annal hukma, bahwa sesungguhnya penghukuman fil qadiyati syartiyati, di dalam qadiyah syartiyah, qad yakunu, ialah ada apa al hukmu binisbati qadiyatin, ialah dengan mengaitkan satu qadiyah ila ukhra, pada qadiyah yang lain, nisbata tasahubin wa talazumin, dengan keterhubungan atau keterkaitan tasahub, yaitu bersamaan, wa talazumin, dan keterkaitan yang tak terpisah. Kama fil misalil awal, sebagaimana di dalam contoh yang pertama. Wa tusammal qadiyatu muttasilatan, dan dinamai al qadiyatu, apa qadiyah, muttasilatan, akan muttasilah, yaitu yang pertama ini disebut dengan qadiyah syartiyah muttasilah. Nisbahnya qadiyah syartiyah muttasilah ini adalah nisbah tasahub wa talazum, yaitu di antara dua qadiyah ini sering terkait ya. Artinya qadiyah yang kedua terwujudnya tergantung pada qadhiyah yang pertama. Apabila qadhiyah yang pertama terwujud, maka qadhiyah yang kedua juga terwujud. Nah, itu yang disebut dengan nisbah tasahub wa talazum. Nisbah tasahub dan talazum ini yaitu dimiliki oleh qadhiyah syartiyah muttasilah. Wa qad yakunu, dan terkadang ada al hukmu, apa hukum, fiha di dalam qadhiyah syartiyah, fiha di dalam qadhiyah syartiyah, binisbati qadhiyatin ila ukhra, ialah dengan mengaitkan satu qadhiyah ila ukhra, pada qadhiyah yang lain, nisbata tabayunin wa inatin, dengan keterhubungan atau keterkaitan tabayun, perbedaan, wa inatin, dan pertentangan. Bimakna, dengan pengertian la yumkinu, tidak mungkin, ijtima'u turafail qadhiyataini fil wujud, apa terhimpunnya, berkumpulnya dua qadhiyah ya, dua sisi dua qadhiyah fil wujud, di dalam wujud nyatanya ya. Watu sama, dan dinamakan al qadhiyatu, apa qadhiyah, munfasilatan, akan munfasilah. Yang kedua disebut dengan qadhiyah syartiyah munfasilah. Nisbah qadhiyah syartiyah munfasilah ini adalah nisbah tabayun wa inat. Artinya dua qadhiyah tersebut tidak mungkin terhimpun, tidak bisa terhimpun, tidak bisa berkumpul. Kalau satunya terwujud, maka yang satunya tidak terwujud. Nah, apabila qadhiyah pertama terwujud, maka qadhiyah yang kedua tidak terwujud, tidak boleh terwujud. Apabila qadhiyah kedua yang terwujud, maka qadhiyah yang pertama tidak boleh terwujud. Itu yang dimaksud dengan nisbah tabayun wa inat. Nisbah keterkaitan pertentangan ya. Di antara dua qadhiyah itu adalah nisbah tabayun wa inat.
yaitu pertentangan di antara dua qadiyah. Tidak mungkin terhimpun. Nah, tidak mungkin terhimpun. Wa ala hadza, dan atas dasar ini tangkosimul qadiyatu syartiyatu, terbagi al qadiyatu syartiyatu apa qadiyah syartiyah ila muttasilatin pada muttasilah, disebut dengan qadiyah syartiyah muttasilah. Wahia, dan adapun muttasilah ma adalah sesuatu hukima yang dihukumi fiha di dalam ma, binisbati qadiyatin apa dengan menisbahkan atau mengaitkan satu qadiyah ila ukra pada qadiyah yang lain, nisbata tasahubin dengan nisbah, dengan keterhubungan, dengan keterkaitan bersamaan, watalazumin dan keterikatan yang tak terpisah, atau au ma hukima fiha, atau sesuatu hukima yang dihukumi fiha di dalam ma, bisidqi qadiyatin, dengan terwujudnya satu qadiyah, ala takdiri sidqi qadiyatin ukhra, atas memperkirakan terwujudnya qadiyah yang lain, fil ijabi di dalam qadiyah yang positif, di dalam positif mujab, di dalam mujab, au bi adami sidqiha, atau dengan tiada terwujudnya qadiyah, ala fardi sidqi qadiyatin ukhra fi salaf, atas asumsi terwujudnya qadiyah yang lain fi salaf di dalam negatif. Contohnya, nahu kullama kana hadza namiya, setiap ada kullama kana hadza namian, setiap ada hadza apa ini namian adalah suatu yang berkembang, nami bertumbuh ya. Karena maka ada apa hadza muhtajan, ialah butuh ilal ghidai, pada makanan. Jika sesuatu ini adalah sesuatu yang bertumbuh, nami, maka dia butuh pada makanan. Nah, ini disebut dengan qadiyah syartiyah muttasilah. Kenapa disebut dengan qadiyah syartiyah muttasilah? Yaitu karena penghukuman ini terjadi dengan menisbahkan satu qadiyah kepada qadiyah yang lain. Nah, dengan nisbat tasahub wa talazum, bersamaan, terkait. Karena muhtajan ini ilal ghidha, karena muhtajan ilal ghidha, ini terwujud apabila qadhiyah yang pertama, yaitu kana hadza namian, juga terwujud. Ya, juga terwujud. Artinya, ya, artinya kana muhtajan ilal ghidha, terwujudnya kana muhtajan ilal ghidha, itu mengasumsikan terwujudnya kana hadza namian, kana hadza namian. Ini namanya yang seperti yang disebutkan di awal, ini disebut dengan taklik, menggantungkan terwujudnya terwujudnya qadiyah yang kedua atas terwujudnya qadiyah yang pertama. Artinya karena muhtajin ila menunggu ya, terwujudnya ini menunggu terwujudnya qadiyah yang pertama, karena hadza namya. Contoh yang ijab, yang positif ya. Qadiyah syartiyah muttasilah mujibah. Kemudian yang salibah, yaitu contohnya walaisa albattatah, sama sekali tidak, idza kana hadza jamadan, apabila ada hadza apa ini jamadan, ialah benda mati, karena ada apa hadza muhtajan, adalah butuh ilal ghidai, pada makanan. Ini yang negatif ya. Ini yang negatif. Ini yang negatif. Tidak sama sekali, sama sekali tidak. Jika ini sesuatu ini adalah benda mati, maka dia butuh pada makanan. Artinya kalau sesuatu ini adalah benda mati, maka dia tidak butuh pada makanan. Nah, ini. Selanjutnya yang kedua yaitu munfasilatin, qadiyah syartiyah munfasilah.
Wahia dan adapun munfasilah ma adalah sesuatu hukima yang dihukumi fiha di dalam ma binisbati qadhiyatin apa dengan menghubungkan mengaitkan satu qadhiyah ila ukhra pada qadhiyah yang lain nisbata tabayunin dengan nisbah keterhubungan keterkaitan tabayun perbedaan wa inadin dan pertentangan atau ma sesuatu hukima yang dihukumi fiha di dalam ma bitanafi dengan saling meniadakan baina torofaiha di antara dua sisi qadhiyah di antara dua sisi qadhiyah fil ijabi di dalam positif au birofi hadat tanafi atau dengan mengangkat saling meniadakan ini fisalab di dalam fisalbi di dalam negatif ya. Munfasilah ini juga ada dua, ada ijab positif, ada salab yaitu negatif. Sama dengan muttasilah ya. Ada qadhiyah syartiyah muttasilah fil ijab atau mujibah, ada qadhiyah syartiyah muttasilah fis salab atau salibah. Munfasilah juga seperti itu, ada qadhiyah syartiyah munfasilah mujibah, ada qadhiyah syartiyah munfasilah salibah. Contohnya, imma an takuna al-qadhiyatu shadiqatan wa imma an takuna kadzibatan. Ada kalanya ada al-qadhiyatu apa qadhiyah shadiqatan adalah benar atau jujur, wa imma an takuna kadzibatan dan ada kalanya ada apa qadhiyah kadzibatan adalah bohong atau salah. Nah, ini nisbah tasahub. Nisbah tabayun wa inat. Karena ini adalah qadhiyah munfasilah. Qadhiyah munfasilah mujibah. Nisbahnya adalah nisbah tabayun wa inat, yaitu saling bertentangan. Jika qadhiyah ini benar, ah, maka qadhiyah yang kedua ini tidak ada, yaitu antakuna kadzibatan. Jika qadhiyah yang pertama yaitu terwujud, yaitu qadhiyah itu benar, maka qadhiyah yang kedua yaitu antakuna kadzibatan itu tidak terwujud. Tidak terwujud. Ini namanya nisbah tabayun wa inat. Sebaliknya jika qadhiyah yang kedua ini yang terwujud yaitu qadhiyahnya adalah bohong dan salah, maka qadhiyah yang pertama yaitu antakunal qadhiyatu shadiqatan itu tidak terwujud. Tidak terwujud. Contoh yang salaf ya, yang negatif. Walaisa imma ayyakuna hadza syai'an wa imma ayyakuna kadiban. Dan tidak ada imma ayyakuna ada kalanya ada hadza apa ini syairan ialah seorang penyair wa imma ayyakuna dan ada kalanya ada siapa hadza katiban ialah seorang penulis. Ya. Ini di salaf ini raf'u at-tanafi mengangkat atau menghilangkan saling meniadakan. Nah, kalau di dalam ijab itu at-tanafi ya, di antara dua sisi qadhiyahnya saling meniadakan. Nah, kalau di dalam salabnya negatifnya maka nisbah tabayun wa inat ini dihilangkan. Diangkat atau dihilangkan. Ajza'u syartiyati, bagian-bagian qadhiyah syartiyah. Di dalam qadhiyah hamliyah sudah dijelaskan sebelumnya terdiri dari 3 bagian. Pertama yaitu disebut dengan maudhu, yang kedua disebut dengan mahmul, yang ketiga disebut dengan rabithah atau nisbah. Di dalam qadhiyah syartiyah ini akan dijelaskan bagian-bagiannya. Tatarakkabul qadhiyatu syartiyah, tersusun apa qadhiyah syartiyah muttasilatan ialah qadhiyah berupa qadhiyah syartiyah muttasilah kanat ada apa qadhiyah syartiyah au munfasilatan atau munfasilah min juz'aini dari tersusun min juz'aini dari dua bagian au min tarfaini atau dari dua sisi ya. Awaluhuma adapun pertamanya juz'aini au tarfaini yusamma dinamai apa awal
muqaddaman akan muqaddam disebut dengan muqaddam. Wa tsanihima dan nomor duanya ya, ya keduanya yang pertama ya ini ya. Awaluhuma yang pertama juz'aini yusama dinamakan apa awal? Muqaddaman akan muqaddam disebut muqaddam. Qadhiyah pertama disebut muqaddam. Wa tsanihima dan keduanya juz'aini yusama dinamakan apa tsanihima? Talian akan tali disebut dengan tali. Di dalam contoh ini misalnya imma antakuna al-qadiyatu shadiqatan wa imma antakuna kadzibatan. Ini disebut dengan muqaddam, antakuna al-qadiyatu shadiqah ini disebut dengan muqaddam dan yang kedua antakuna kadzibatan disebut dengan tali. Ini di dalam contoh qadiyah syartiyah munfasilah. Contoh di dalam qadiyah syartiyah munfasilah yaitu misalnya kullama kana hadza namiyan kana muhtajan ilal ghidha. Bagian pertama yaitu kullama kana hadza namiyan ini disebut dengan muqaddam. Sementara kana muhtajan ilal ghidha ini disebut dengan tali. Disebut dengan tali. Demikian penjelasan mengenai pembagian qadhiyah syartiyah. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.